Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Geteh Pengarep seri yang ke-7. Lolongan anjing malam yang bersaut-sautan dengan suara melengking, menyayat, seakan dirasakan ganjil oleh Lasno. Dirinya yang mengemudikan mobil tua bersampingan dengan Pak Hambali serta 2 orang santri pilihan merasakan nyeri tak mengenakan sedari awal ia berangkat. Apalagi suara lolongan yang terdengar menyeramkan bagi sebagian besar orang, seakan ikut mengiring tiap putaran roda mobil lawas Lasno. Semoga saja tidak terlambat. Lasno sedikit memalingkan wajahnya mendengar gumam lirih Pak Hambali. Kecemasan semakin menggurat manakala bayangan Win dan istrinya kembali mengusik dan menari-nari di pelupuk matanya. Hembusan angin malam semakin menderu kencang saat mobil Lasno berbelok memasuki jalan kecil beraspal dan berjarak beberapa ratus meter dari rumah yang menjadi tujuan utamanya membawa Pak Hambali. Sunyi kesan awal saat mobil Lasno berhenti di tepi jalan depan rumah Sudiro. Cahaya remang dari lampu-lampu taman dan teras yang hanya beberapa watt menambah kesan angker dengan kabut-kabut tipis berseliweran menutupi, seolah menyambut kedatangan keempat orang yang baru turun dari mobil. Astagfirullah. Lagi-lagi wajah Lasno mempias mendengar sebuah kalimat yang digumamkan Pak Hambali. Apalagi saat itu Pak Hambali mengucapkannya dengan mata menyorot tajam halaman rumah yang beberapa bulan menjadi naungan anaknya. Kang Hanif, Kang Hakim, tolong tasbih dan sorban saya, seru Pak Hambali meminta tolong pada kedua santrinya. 2 santri itu kemudian menyerahkan seutas tasbih hitam kecoklatan beserta sebuah kain sorban berwarna putih menebarkan wangi kasturi putih yang begitu khas. Ada apa, Pak? Tanya Lasno lirih yang melihat wajah Pak Hambali menegang saat akan melangkah masuk ke dalam halaman remang berhawa lembab. Ada kekuatan luar biasa hitamnya yang mengurung tempat ini. Kita harus hati-hati. Iblis punya segala cara tipu muslihat untuk mencelakai kita. Jangan putus berdoa dan berzikir, saut Pak Hambali sembari memberi pesan. Keringat mulai membasahi tubuh Lasno dan kedua santri yang melangkah di belakang Pak Hambali. Rasa takut juga mulai tersembul dari wajah ketiganya saat kaki mereka mulai menapak halaman bertaman dengan nuansa alam berbeda hawa. Sangat dirasa jika dibandingkan dengan hawa di luar. Monggo Pak Lasno, ucap Pak Hambali pada Lasno ketika mereka sampai di teras. Lasno yang dipersilakan sejenak terdiam ragu, namun satu tepukan pelan dari tangan Pak Hambali seketika memantapkan dan menguatkan hatinya mendekati pintu bertralis yang tertutup rapat. Ketukan-ketukan pelan disertai panggilan Lasno ulang-ulang beberapa kali, tapi tak ada sautan apapun dari dalam. Tak putus asa, Lasno kembali mengetuk dengan suara panggilan yang lebih keras, namun tetap saja hening dan hanya hembusan angin lembab yang Lasno rasakan. Lasno kembali mundur dan menghampiri Pak Hambali yang berdiri memandang lurus rumah mewah yang tampak gelap isi di dalamnya.
Tangannya masih terus memutar butiran-butiran tasbih, seraya bibirnya melafal kalimat-kalimat suci yang diikuti kedua santrinya. Sejenak Pak Hambali terdiam ketika Lasno mendekat dan menggelengkan kepalanya pelan sebelum akhirnya beliau memejamkan kedua matanya. Wajah Lasno semakin menegang, kegusaran dan kecemasan semakin ia rasakan, seperti tak sabar menunggu Pak Hambali yang masih memejamkan mata. Hingga beberapa saat kemudian, tarikan nafas Pak Hambali terdengar lirih namun memburu. Pak Lasno, kita ke belakang. Pak Hambali menyeru sambil bergegas beranjak tanpa menunggu Lasno menjawab. Lasno dan kedua santri segera menguntik langkah cepat Pak Hambali, meski mereka sendiri belum tahu sepenuhnya apa yang menyebabkan Pak Hambali buru-buru mengajak ke belakang dengan wajah tegang. Wajah Pak Hambali sejenak tertegun ketika sampai di batas bangunan rumah yang menghubungkan area halaman luas dan hanya bercahayakan sorot lampu teras belakang. Merasakan keanehan tempat yang sebentar kemudian dipenuhi kabut-kabut hitam bergelombang dengan hawa tiba-tiba sangat dingin menusuk. Bingung dan heran dirasakan Lasno dan kedua santri yang berada di belakang Pak Hambali. Apalagi bagi Lasno yang sudah beberapa kali tinggal dan menginap di rumah itu, belum pernah merasakan hal seaneh yang kini ia rasakan begitu nyata. Rupanya kita dipaksa untuk masuk ke alam mereka. Tiba Pak Hambali berucap yang semakin membuat Lasno dan dua santri semakin bingung, sebab dalam pandangan mereka hanya kabut hitam berhawa dingin yang mereka lihat dan rasakan saat itu. Kang Hanif dan Kang Hakim, siapkan diri kalian. Perintah Pak Hambali yang langsung disambut kesiapan dua santri dengan duduk bersila, beralaskan tanah dan bersampingan. Pak Lasno, silakan pegang pundak saya dan pejamkan mata. Lasno yang masih dilanda rasa penuh kebingungan dengan wajah pasrah mengikuti semua perintah Pak Hambali yang maju 3 langkah dari tempat awal berdiri, di mana kedua santri sudah duduk bersila sembari membaca lantunan ayat-ayat kalimat suci. Desiran panas dirasa Lasno saat tangannya menyentuh pundak Pak Hambali, yang kemudian susul kelibatan bayangan berseliweran di pelupuk mata dengan suara geraman-geraman ramai riuh memenuhi gendang telinganya. Lasno benar-benar tercekat ketika tepukan pelan di tangannya yang menempel di pundak Pak Hambali membuatnya membuka mata. Wajahnya memucat mendapati puluhan sosok-sosok hitam berwajah hancur penuh darah berdiri mengelilingi sambil melototkan mata dan menjulurkan lidah panjang berlendir ke arahnya dan Pak Hambali. Tempat apa ini, Pak? Lirih dan bergetar suara Lasno bertanya pada Pak Hambali. Inilah saung iblis, sesembahan menantu Bapak yang tampak seperti rumah mewah. Berdesir cepat seolah-olah darah Lasno begitu mendengar jawaban Pak Hambali. Ketakutan dan kengerian semakin membayang dalam benaknya, mengingat kembali wajah Win dan istrinya yang ternyata selama ini hidup bersama-sama dalam ruang lingkup lingkaran setan. Lancang, menungsora kena diwarah. Gemetar tubuh Lasno mendengar bentakan keras dari sesosok wanita berkemben yang sudah ketiga kalinya ia lihat. Bakal dadi pancang jenggoloku yen tetep meksa ngudari tetalen bocah sasongko. Kembali suara nyaring dan menakutkan dari sosok Ratu Pambayun menggema dengan baluran sebuah ancaman. Saya tidak ingin menantangmu, tapi saya datang untuk mengambil yang bukan menjadi hakmu. Tak kalah sengit suara Pak Hambali menjawab penuh keberanian. Gemuruh angin seketika berdebur seakan ingin menggulung tubuh Lasno dan Pak Hambali saat geraman kuat Ratu Pambayun menjadi jawaban atas ucapan Pak Hambali. Punya hak apa kamu atas manusia-manusia yang memujaku? Kembali sentakan sengit dari sosok Ratu Pambayun yang kini berjarak beberapa langkah dari Pak Hambali dan Lasno. Aku ingin kamu mengembalikan 2 wanita yang kamu ambil untuk menjadi pengikutmu. Ketahuilah,
Mereka tidak tahu apa-apa atas persekutuanmu. Tegas dan keras suara Pak Hambali lantang menggema, namun sepertinya tak membuat sang Ratu Pambayun takut atau gentar. Satu sungkingan sinis seolah mengejek terlihat dari sudut bibir Ratu Pambayun. Sebelum ia memberi satu isyarat pada puluhan sosok hitam berwajah hancur untuk menyerang Lasno dan Pak Hambali. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi? Ikuti terus cerita misteri Geteh Pengarep. Salam Jimatres, salam misteri. Au!